Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Namun qadarullah, Idul Adha tahun ini berbarengan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM darurat COVID-19. Sehingga untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja kalau di tempat-tempat peribadatan sementara ditiadakan kegiatan ibadah sholat hari raya Idul Adha, tentu saja teman-teman bisa melaksanakan sholat hari raya Idul Adha di rumah. Karena apa? Karena kondisi kita ketika kita keluar lalu kemudian banyak orang berkerumun, itu beresiko tinggi. Maka kita sholat hari raya Idul Adha di rumah saja. Tapi banyak orang yang belum bisa melakukan sholat hari raya bersama-sama keluarga di rumah. Maka pada kesempatan hari ini sahabat, saya ingin menyampaikan panduan secara sederhana pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha di rumah bersama keluarga. Sahabat sekalian, sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kalau tahun ini bertepatan dengan tanggal, insya Allah bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021. Hukum sholat hari raya Idul Adha adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dipentingkan karena Rasulullah SAW selama hidupnya selalu melakukan sholat hari raya. Terlebih untuk sholat hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menyampaikan di Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang baik untuk sholat hari raya itu adalah di lapang atau di masjid. Ya, kalau ada halangan gitu. Namun pada kesempatan tahun ini pemerintah telah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa melakukan ibadah di dalam rumah karena kondisi di luar bisa membahayakan jiwa kita. Nah, untuk itu pertama-tama bagi teman-teman yang akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha di rumah, ada beberapa sunat sholat hari raya. Yang pertama disunnahkan berjamaah. Jadi kalau di rumah ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada asisten rumah tangga, maka sama-sama lakukan secara berjamaah.
angkatlah seorang di antara semua yang berjenis kelamin laki-laki, apakah itu ayah atau anak laki-laki pertama yang sudah dewasa, untuk menjadi imam. Nah, tentu saja imam harus mempersiapkan diri untuk nanti setelah selesai sholat sunat membaca khutbah. Khutbah sekarang banyak loh, tinggal kita cari di internet berbagai macam referensi khutbah, dari mulai organisasi-organisasi keagamaan atau ulama-ulama terkenal sudah banyak diupload di internet. Tinggal teman-teman mendownload, kemudian nanti cukup kita membacakannya setelah selesai kita sholat 2 rakaat ya. Nah, pada waktu pelaksanaan sholatnya silahkan yang menjadi imam memimpin sholat hari raya Idul Adha itu, kalau mau berniat dengan cara dilafalkan niatnya silahkan, tidak pun di dalam hati juga itu boleh. Kalau dilafalkan niatnya usolli sunnatan li'idil adha rakaataini imaman lillahi ta'ala gitu ya, atau yang lainnya juga boleh, redaksi kalimatnya berbeda-beda, dipersilahkan. Yang tidak melafalkan pun cukup di dalam hati niat sholat Idul Adha 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nanti setelah selesai kita berniat lalu kemudian takbiratul ihram, maka di rakaat yang pertama imam melakukan 7 kali takbir ya, 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Jadi kalau dijumlahkan dengan takbiratul ihram menjadi 8 kali takbir. Selesai setiap takbir disunahkan kita membaca tasbih gitu ya. Bacaan tasbih yang biasa dibaca atau lafaz tasbih yang biasa dibaca setelah kita takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi intinya sholatnya 2 rakaat, tetapi di rakaat pertama takbir kita 7 kali gitu. Jadi setiap kali jeda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalau kita tidak bisa bacaan itu, kita juga diperbolehkan untuk diam saja sejenak, kemudian bertakbir lagi yang kedua, takbir lagi yang ketiga sampai selesai. Setelah nanti takbir yang terakhir atau takbir yang ke-8 dengan takbiratul ihram, maka di situ kita langsung membaca surat Al-Fatihah gitu. Imam dipersilahkan untuk menyaringkan, mengeraskan bacaannya. Baca surat Al-Fatihah, kemudian selesai membaca Al-Fatihah diikuti dengan membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Apa saja dipersilahkan. Kalaupun teman-teman hafal, rakaat pertama baca surat Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la. Kemudian setelah itu ruku seperti biasa, i'tidal, sujud, bangun dari sujud lagi, kemudian rakaat yang kedua. Untuk rakaat yang kedua disunahkan kita bertakbir sebanyak 5 kali takbir. Nah gitu ya. Jadi seperti rakaat yang pertama, hanya jumlahnya berbeda gitu. 5 kali takbir pada setiap jeda. Antara takbir dengan takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti selesai kita 5 kali takbir di rakaat kedua, maka langsung kita membaca Al-Fatihah. Imam mengeraskan bacaannya, makmum menyimak dan mendengarkan bacaan imam. Selesai membaca Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi membaca surat Al-Ghasyiyah. Namun jika teman-teman tidak hafal membaca surat Al-A'la atau surat Al-Ghasyiyah, maka itu diperkenankan membaca surat apapun yang terdapat di dalam Al-Quran gitu. Jadi silahkan suratnya apa saja, yang penting dihafal.
Selesai membaca surat yang di rakaat yang kedua, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, lalu membaca tahiyat, selesai itu salam. Teman-teman semua yang menjadi imam kemudian berdiri untuk melakukan khutbah Id. Teman-teman yang lain yang menjadi makmum, keluarga kita yang menjadi makmum, dipersilahkan untuk duduk tetap menyimak apa yang disampaikan oleh imam atau khatib. Nah, dipersilahkan membaca khutbah yang pertama dimulai dengan takbir 9 kali gitu ya. Kemudian juga membaca tahmid, tahlil, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menyampaikan inti materi dari khutbahnya gitu ya. Lalu kemudian nanti selesai berkhutbah dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Biasanya antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua diberi jeda dengan cara duduk terlebih dahulu lalu kemudian bangkit lagi dan membacakan khutbah yang kedua. Selesai itu bereslah semua pelaksanaan kegiatan sholat hari raya Idul Adha. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Disunahkan juga sebelum hari raya kita mandi, berhias, memakai pakaian yang baik-baik, dan juga disunahkan kalau hari raya Idul Fitri terlebih dahulu makan sebelum berangkat sholat hari raya. Tapi kalau hari raya Idul Adha disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah kita sholat. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar dituliskan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.